Kenapa gaya komunikasi asertif merupakan komunikasi yang efektif? Halo para pemikir liar, ini adalah Intuisi Kognisi. Tidak semua orang dapat berkomunikasi secara terbuka dan tegas dalam mengekspresikan pikiran, perasaan, serta sikapnya dengan tetap menghargai hak orang lain. Maka dari itu dibutuhkan sebuah keterampilan komunikasi yang bisa membangun hubungan dengan orang lain secara baik dan efektif. Dalam bidang komunikasi, gaya komunikasi asertif dianggap gaya komunikasi yang paling efektif untuk berinteraksi dengan orang lain dengan gaya komunikasinya yang terbuka dan tidak berlebihan. Nah, dalam video kali ini saya akan bahas mengenai gaya komunikasi asertif secara lebih mendalam. Oke, pertama saya akan bahas dari teknik komunikasi asertif. Secara garis besar, setiap intervensi asertif terdapat 3 bagian, yaitu empati atau validasi, pernyataan masalah, dan menyatakan apa yang diinginkan. Empati atau validasi dimaksudkan pada saat kita mencoba mengungkapkan sesuatu atau memperhatikan pemahaman terhadap perasaan orang lain. Bentuk pemahaman ini dimaksudkan untuk menunjukkan pengertian, dan kita tidak bermaksud untuk menimbulkan konflik. Yang selanjutnya yaitu pernyataan masalah. Bentuk ini bermaksud menggambarkan kesulitan yang kita rasakan. Hal ini mengungkapkan bahwa kita juga memiliki masalah dan membutuhkan suatu solusi. Yang ketiga yaitu menyatakan apa yang diinginkan. Hal ini menunjukkan sebuah permintaan kita terhadap orang lain untuk dapat mengubah perilakunya agar mendapatkan solusi yang saling menguntungkan. Selanjutnya kita akan bahas tentang karakteristik pesan asertif. Pesan asertif pada dasarnya terdiri dari 3 bagian, yaitu perilaku, perasaan, dan efek. Dengan kita mengetahui pesan asertif, hal tersebut tidak sama dengan kemampuan kita untuk mengekspresikannya. Ya bisa dibilang, apa yang ada di teori kadang berbeda dengan prakteknya. Menurut Adler dan kawan-kawan di tahun 2006, dalam bukunya yang berjudul Understanding Human Communication, pesan asertif terdiri dari 5 bagian, yaitu deskripsi perilaku, interpretasi yang diberikan terhadap perilaku orang lain, deskripsi tentang perasaan komunikator, deskripsi konsekuensi, dan pernyataan intensi komunikator. Oke, kita akan coba bahas satu persatu. Bagian pertama yaitu deskripsi perilaku. Dalam hal ini kita menggunakan bahasa yang netral dan tidak menggunakan bahasa yang bersifat penilaian evaluatif. Ya intinya tidak menjudgment gitu. Bagian kedua yaitu interpretasi yang diberikan terhadap perilaku orang lain. Setiap orang lain berperilaku, kita tentunya memiliki interpretasi terhadap perilaku orang tersebut. Intinya harus positive thinking terhadap perilaku orang lain. Bagian ketiga yaitu deskripsi perasaan komunikator, yaitu memberikan penekanan perasaan terhadap suatu pesan. Ya intinya kita memberikan intonasi terhadap pesan yang kita sampaikan. Bagian yang keempat yaitu deskripsi konsekuensi, yaitu pernyataan yang menjelaskan apa yang terjadi sebagai sebuah hasil perilaku yang digambarkan, diinterpretasikan, atau yang dirasakan. Lalu bagian yang terakhir yaitu pernyataan intensi komunikator. Hal ini sangat penting, karena jika pernyataan intensi gagal dilakukan, hal tersebut bisa menyebabkan orang lain kesulitan dalam mengetahui dan memahami apa yang diinginkan komunikator, bahkan sulit untuk memahami bagaimana cara mengambil suatu tindakan. Selanjutnya, saya akan bahas tentang komponen pesan asertif. Secara umum, pesan asertif memiliki beberapa komponen penting, yaitu persiapan, pengiriman pesan, keheningan, mendengarkan, pengulangan, dan fokus pada solusi. Komponen yang pertama yaitu persiapan. Sebagai komunikator, sebelum mengirim pesan asertif, sebaiknya kita menseleksi pesan yang akan kita sampaikan. Apakah pesan tersebut akan berdampak kepada lawan bicara kita atau tidak? Namun dalam beberapa kasus, pesan asertif tidak selalu berdampak pada lawan bicara kita. Lalu yang selanjutnya yaitu pengiriman pesan. Pesan asertif biasanya disampaikan secara langsung untuk menghindari bias makna dari komunikator. Dalam hal ini, komunikasi nonverbal digunakan untuk mengkonfirmasi atau menguatkan argumentasi pesan yang disampaikan. Misalnya bahasa tubuh, kontak mata, dan ekspresi wajah. Kebayangkan kalau misalnya kita komunikasi tapi melalui handphone cuma chatting aja. Hal tersebut bisa menimbulkan bias makna dari komunikator dan juga komunikan. Yang selanjutnya yaitu keheningan. Ini maksudnya yaitu memberikan jeda waktu kepada lawan bicara kita untuk menginterpretasikan atau mencerna makna dari pesan yang kita sampaikan. Yang selanjutnya yaitu mendengarkan. Kita sebagai pengirim pesan juga harus bisa mendengarkan pesan yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui respon dari lawan bicara kita. Selain itu, dengan mendengarkan, kita bisa menghindari debat atau fokus pada solusi. Komponen selanjutnya yaitu pengulangan. Pengulangan ini dilakukan apabila komunikasi yang berlangsung sudah melebar kemana-mana. Pengulangan ini dimaksudkan agar kita menyadari situasi mana yang lebih penting untuk dicarikan solusinya lebih dahulu. Jadi tetap fokus pada masalah yang sedang dibahas. Komponen yang terakhir yaitu fokus pada solusi. Suatu pesan asertif yang efektif sebenarnya tidak memaksa orang untuk setuju atau tidak setuju dengan kita, tapi lebih kepada kompromi antara komunikator dengan komunikan.
Hal ini juga memberikan kebebasan kepada orang lain untuk bertindak sesuai kebutuhannya. Nah, kompromi yang dilakukan tersebut bisa jadi solusi yang paling ideal untuk kebutuhannya, baik itu komunikator maupun komunikan. Nah, dari karakteristik dan komponen dari pesan asertif yang sudah saya sampaikan, apakah kalian sudah cukup paham untuk melakukan komunikasi asertif? Atau mungkin di antara kalian ada yang masih bingung untuk melakukan komunikasi asertif? Nah, kalau di antara kalian masih ada yang ngerasa bingung tentang komunikasi asertif, di video selanjutnya saya akan bahas mengenai komunikasi asertif yang efektif untuk diterapkan di kehidupan. Ya, biar komunikasi yang kita lakukan menjadi lebih efektif dan lebih bermakna. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan setelah nonton video ini setidaknya kalian bisa mengurangi pemikiran liar kalian. Terima kasih, saya Tama dari Intuisi Kognisi dan sampai jumpa.